Shalom untuk kita semua. Nama saya Yeni Rayani Silitonga. Saya sedang membuat rangkuman mengenai tugas akhir mata kuliah Sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat, yaitu dosen pembimbingnya adalah Bapak Pendeta Joseph H. Sianipar. Di sini rangkuman atau ringkasan yang saya ambil selama mengikuti perkuliahan tersebut, yaitu yang pertama mengenai pengertian Roh Nubuat. Apa pengertian roh nubuat itu sendiri? Allah berbicara lewat nabinya untuk kebaikan kita. Ellen G. White mengatakan dia hanya terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar. Roh nubuat tidak akan berhenti ketika kita tidak mengasihi kebenaran itu. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan merubah hidup kita. Karena sifat alami manusia kebanyakan tidak mencintai kebenaran. Dan Alkitab itu ada di sana. Selanjutnya, bacalah Alkitab dan renungkan setiap pagi. Dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16, boleh dibaca nanti, menyimpulkan bahwa Alkitab dapat dipercaya dan sangat sempurna. Alkitab adalah tulisan yang sangat sempurna dibandingkan oleh tulisan-tulisan lainnya. Selanjutnya, bagaimana Allah dapat berkomunikasi kepada manusia? Supaya Yesus datang menjadi juru selamat manusia. Supaya manusia tahu pengorbanan Yesus. Jawabannya adalah karunia nubuat itu sendiri. Hal-hal khusus yang menjadi fungsi karunia nubuat itu sendiri apa? Tetapi pada dasarnya ini adalah mengenai kesaksian Yesus, mengenai roh nubuat. Adam dengan kepolosannya telah menikmati komunikasi secara langsung dengan Tuhan. Tetapi dosa telah memisahkan Allah dengan manusia. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaannya dan manusia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung kepada Allah kita. Tetapi dosa tadi yang memisahkan antara kita dan Allah kita. Kapan Allah memberikan roh nubuat itu sendiri? Bisa dibaca di dalam Kitab Injil Lukas 1 ayat 70. Jadi, itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Itu tadi apa? Nubuat tadi sudah ada sejak dunia dijadikan. Dan masih banyak tokoh Alkitab lainnya yang diceritakan di dalam Alkitab. Ada mengenai peristiwa air bah, Nuh beserta keluarganya diselamatkan Tuhan. Nah, selanjutnya yang saya dapat dari pembelajaran sejarah gereja Advent dan roh nubuat, yaitu cara mempelajari tulisan-tulisan Ellen G. White. Bagaimana cara mempelajari tulisan-tulisan Ellen G. White itu sendiri? Yang pertama, buku apa saja yang penting untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengambil profesi sebagai pendeta atau sudah menjadi pendeta? Yang pertama, buku Gospel Works. Yang kedua, Testimony to Minister. Yang ketiga, Evangelizer atau evangelisasi. Yang kedua, buku apa saja yang perlu dipelajari oleh para guru atau orang yang ingin mengambil profesi sebagai guru. Yang pertama yaitu buku Education. Yang kedua buku Fundamental of Christian. Yang ketiga buku Consult to Parents, Teacher and Students. Dan buku Pendidik dan Pembimbing. Selanjutnya yang ketiga, buku apa saja yang penting untuk dipelajari dokter atau perawat? Yaitu buku Ministry of Healing, Medical Ministry, Consult on Health. Dan yang terakhir, untuk hal apa saja tulisan Ellen G. White tidak bisa kita gunakan. Ya, tulisan Ellen G. White ini tidak boleh sembarangan digunakan untuk apa? Yang pertama,
untuk membuktikan kebenaran kepada orang yang belum percaya. Jadi kepada orang yang belum percaya tidak perlu membuktikan tulisan ini, namanya saja belum percaya. Ya, yang kedua, sebagai ujian dalam persekutuan jemaat, jangan dibuat untuk uji coba, itu tidak boleh. Yang ketiga, sebagai pentung untuk mengecam orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain, ya. Kemudian yang keempat, untuk memaksakan dasar kepercayaan pokok demi mempengaruhi orang lain, itu sangat tidak boleh. Demikian mengenai rangkuman. Sebenarnya masih banyak rangkuman, tetapi inilah yang menurut saya yang bisa saya bagikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih untuk Bapak dosen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.